Ketahui orang itu. Minggu lalu kita sudah belajar bagian kita apa? Mencamkan firman Tuhan dan perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Seminggu ini kami dapat menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena 2000 tahun lalu Kau sudah menanggung dosa, Kau sudah menanggung semua sakit penyakit, Kau sudah menanggung semua penderitaan kami Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kami dapat menikmati hidup yang penuh akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Yesus jauh melebihi setiap sakit penyakit. Nama Yesus jauh melebihi setiap permasalahan kami. Nama Yesus jauh melebihi setiap kekurangan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama anak yang paling disayang sama Tuhan Yesus. Kita katakan, amin. God is strong in battle. Our God can never fail. Amen. Through Him our chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, oh, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise.
Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang baik untuk setiap kami umat kesayangan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang terus hidup dalam kami. Dia sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Sangat baik. Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh Dia baik. Sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Yesus, Dia baik bagiku. Selama-lamanya kami memuji Engkau Tuhan, yang menjadi sumber sukacita kami. Kami menerima segala berkat kesembuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Betes saja diberkati. Ini pujian setiap kami Tuhan, yang keluar dari setiap hati yang menyembah memuji Engkau. Aku diberkati. Sempurnalah kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Yesus aku. Anugerah-Mu besar Tuhan, sangat besar bagiku. Aku diberkati. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna karunia Tuhan bagiku. Kasih karunia-Mu Tuhan lebih dari hidup, dan jiwa kami mau terus bersorak bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami terus berkatakan firman-Mu, janji-janji-Mu Tuhan digenapi di setiap jalan-jalan hidup kami. Oh, oh, oh. Bersama sebab alasanku, yeah, segalanya. Sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya.
Jesus. Thank you that you are my present help, my refuge, my strength in trouble. Apa yang tidak kami dengar Tuhan, tidak kami lihat, dan tidak timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, Yesus. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari sama-sama dengan hatimu katakan, ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau buat hidup kami Tuhan lebih berharga, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sama-sama katakan, tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu,
bersama-sama katakan. Ku bersyukur padamu, Yesus. Kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau pemberi hidupku. Akan sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah pusat dari segalanya Yesus. Engkau adalah sumber dari segala yang kami butuhkan Tuhan. Hanya padamu lah kami mendapatkan sukacita kami Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu, Yesus. Kaulah sumber sukacitaku, Yesus sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Mari bersama-sama katakan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan, tadi
bersyukur Tuhan kami kembali ada di dalam rumah-Mu. Kami mau merenungkan firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Kristus selesaikan. Inilah yang sekarang menjadi kesukaan kami. Kami mau mencamkan dan memperhatikan firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Kristus selesaikan. Dengan mengarahkan telinga kami, mata kami, melihat Yesus di dalam firman-Nya, ukuran yang kami pakai hari ini akan diukurkan kepada kami. Bahkan lebih lagi akan ditambahkan kepada kami. Kami bukan hanya menerima kesembuhan, karena firman-Mu berkata bahwa firman-Mu yang menyembuhkan seluruh bagian tubuh kami. Hari ini kami bukan hanya menerima kesembuhan untuk seluruh tubuh kami, tapi ditambahkan lagi kepada kami. Kami menerima kehidupan. So alive, hidup yang sama seperti yang Kau miliki. Hidup yang sehat, hidup yang tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu. Dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang Allah mau berikan kepada saudara, kepada saya. Ada begitu banyak. Jadi jangan hanya miliki sebagian, tapi miliki semuanya. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki semuanya. Amin, jangan hanya sebagian. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bukan hanya sekedar memiliki, tetapi ditambahkan. Amin. Ditambahkan. Memiliki bukan hanya sekedar memiliki tapi ditambahkan. Bagaimana caranya memiliki? Masih ingat? Bagaimana caranya memiliki, dengan apa saudara bisa memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan iman. Dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya tempatkan dirimu selalu di bawah firman Kristus. Tempatkan dirimu selalu di bawah firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kamu akan memiliki. Bagaimana caranya? Bukan hanya sekedar memiliki, tapi ditambahkan. Bagaimana caranya? Minggu yang lalu Alkitab berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkan firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Kristus selesaikan. Camkanlah itu. Kemudian perhatikan caramu mendengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, untuk mendengar firman Kristus akan diukurkan kepadamu. Dan lebih daripada itu akan ditambahkan. Jadi bukan hanya sekedar kamu memiliki, tapi ditambahkan. Hari ini saudara mendengar firman Kristus. Saudara mendengar firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Saya mau hari ini saudara bukan hanya sekedar memiliki, tapi ditambahkan. Siap untuk memiliki dan ditambahkan? Bagaimana caranya? Camkan yang kamu dengar hari ini. Perhatikan caramu mendengar. Siap menerima, memiliki, ditambahkan? Amin. Camkanlah. Perhatikan cara kamu mendengar. Apapun yang menghalangi saudara untuk menerima 100% bahkan ditambahkan, singkirkan. Oke? Kalau handphone selama ini menghalangi saudara menerima 100% dan ditambahkan, simpan handphonenya. Simpan. Camkan yang kamu dengar hari ini. Perhatikan cara kamu mendengar. Hari ini saya mau berbicara khusus tentang kesembuhan. Pastikan kamu bukan hanya sekedar memiliki kesembuhan, tapi ditambahkan. Bukan hanya sekedar memiliki kesembuhan, tapi kehidupan. Kehidupan yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki, so alive. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan satu apapun. Siap memiliki? Ditambahkan? Bilang sama kiri kanan, camkan. Perhatikan cara kamu mendengar. Amin. Alkitab menceritakan, berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan,
untuk firman Kristus. Satu berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan di akhir zaman ini, yang menguduskan, mentahirkan kami dari kesadaran akan dosa. Perjanjian lama yang kami baca adalah gambaran di mana kami melihat Yesus di dalamnya hari ini. Lembu betina merah yang diberikan saat-saat terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan 5 korban, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Tapi di saat-saat terakhir mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan memberikan 1 korban lagi. Lembu betina merah yang tidak bercacat, yang tidak bercelah. Dan ada hal yang baru yang Tuhan tambahkan di sini, yang belum pernah kena kuk. Ini menggambarkan Tuhan yang datang ke dalam dunia ini mempersembahkan tubuhnya sebagai korban. Ketika engkau datang, tidak ada satupun sistem yang berlaku dalam dunia ini yang mempengaruhi kehidupanmu Tuhan. Tidak pernah kena kuk. Engkau mempersembahkan tubuhmu di atas kayu salib. Engkau yang menanggung dosa kami. Menanggung semua penghukuman. Supaya hari ini kami yang mati terhadap dosa, kami hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan firman Kristus ini, abu dicampur living water, menjadi firman Kristus yang kami dengar akan memberikan kehidupan kepada kami. Kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Dan biarlah anak-anakmu hari ini Tuhan, mereka yang selama ini hidup dengan perasaan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Apakah Tuhan mau mendengar doa saya? Tapi hari ini mereka mendengar firman Kristus. Mereka tahu Tuhan, hari ini ada hari keselamatan, hari ini ada waktu perkenanan itu. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan hari ini mereka mendengar firman Kristus. Dan biarlah firman Kristus bukan hanya memberikan kesembuhan kepada seluruh tubuh mereka. Tapi firman Kristus akan memberikan kehidupan bagi mereka yang mendengar dan mendapatkannya. Hari ini mereka terima hidup yang sama seperti yang kau miliki. Hidup yang sehat, yang diberkati, yang tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Yesus, terima kasih Bapa. The Savior of the world, as the precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Saya rindu semua jemaat Bethesda hidupnya sehat. Amin. Saya punya satu kesaksian sebenarnya. Kemarin minggu yang lalu, hari Senin, pagi-pagi leher saya berasa gak enak seperti mau radang. Sebelah kiri, kalau nelen air liur tuh sakit. Saya berpikir, wah ini radang lagi nih saya pikir. Kemudian biasanya kalau saya radang, saya langsung ke THT. Minta disuntik. Suntik apa namanya saya lupa lah. Pokoknya anti-inflamasi. Selalu itu, selalu. Kenapa? Karena saya berpikir, wah saya ini harus, lehernya harus oke. Karena ini merupakan salah satu aset saya. Supaya saya bisa khotbah hari Minggu. Jadi saya harus bekerja-kejaran. Wah saya perhitungan antibiotik 3 hari. Ya paling enggak udah ada pemulihan hari Minggu sudah oke. Tapi saya diingatkan, kamu lagi ngajar tentang kesembuhan dari firman Kristus loh. Kemudian saya pikir, oke, saya praktekin. Saya nggak mau pergi ke dokter. Dokter is okay, jangan ini ya. Saya tidak menentang dokter dari Tuhan. Tapi saya sedang mengajar tentang kesembuhan dari firman Kristus. Saya tempatkan diri saya di bawah firman Kristus. Saya terus baca firman Kristus, saya perjamuan. Hari pertama, besok pagi saya bangun, hari Selasa, mulai hilang. Mulai berkurang sedikit. Kemudian Pak Indra telepon saya, ngajak saya makan, dia mau pergi keluar. Saya bilang, jangan Pak Indra, saya agak radang. Nanti takut sekeluarga
ketularan. Jadi saya nggak pergi makan. Kemudian mulai agak berkurang sedikit. Kemudian saya terus tempatkan diri di bawah firman Kristus. Saya berdoa, oleh bilur-bilurmu penyakitku disembuhkan. Hari Rabu pagi hilang. Benar-benar hilang, enak sekali. Nggak ada rasa sedikit pun. Kemudian hari Kamis, saya ketemu anak-anak saya ke Grand Indonesia. Kita makan baku teh. Kemudian saya coba, saya makan, saya udah berasa nih, aduh ini terlalu pedes lada ini, too peppery buat saya. Besok paginya pindah ke sebelah kanan. Nggak enak. Tapi saya terus tempatkan diri saya di firman Kristus. Kemudian hari Jumat paginya betul-betul hilang. Sabtu tidak berasa apa-apa, hari ini betul-betul enak. Firman Kristus menyembuhkan. Jadi saya sudah buktikan, firman Kristus itu menyembuhkan. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Percaya semua pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Firman-Mu yang mengatakan, setiap orang yang terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama. Seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini. Rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, terima tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari perjanjian yang baru, yang kekal. Yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dalam kita hidup dalam Tuhan Yesus. Artinya kita dapat menikmati semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama dengan iman menyatakan, terima kasih Bapa. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Kalau saudara perhatikan baik-baik, saya tidak lagi mendoakan minyak urapan di depan. Bukannya saya nggak percaya, saya tetap percaya, gereja ini tetap percaya minyak urapan. Saudara harus tahu, karena ada yang tanya tadi, kenapa nggak ada doain minyak urapan lagi? Saudara harus tahu alasannya. Kenapa saya tidak mendoakan lagi minyak di sini? Karena mulai ada selentingan-selentingan saya dengar dari jemaat, oh saya mau minyak yang didoakan pendeta Ivan. No, saya harus cut ini. Saya tidak mau membiarkan jemaat matanya tertuju kepada saya. Kamu harus selalu lihat kepada Yesus. Bukan saya yang bisa mendoakan, saudara juga bisa mendoakan. Jadi karena udah banyak yang begitu, saya mau minyak yang dari pendeta Ivan yang doakan. No, selesai, cut. Saya tidak mau jemaat matanya tertuju kepada saya. Kamu bisa mendoakan. Amin. Kalau saudara mau minyak, nanti minyak ada di belakang, doakan. Kamu bisa mendoakan. Jangan matamu tertuju kepada saya. Matamu pastikan selalu tertuju kepada siapa? Kepada Yesus.
Betapa kami bersyukur buat firman Kristus hari ini Tuhan, yang kami dengar. Firman Kristus membersihkan kami. Firman Kristus mentahirkan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak lagi mau hidup dengan perasaan. Kami tidak lagi mau hidup dengan perkiraan. Tapi kami mau hidup dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kami mau berjalan dengan iman kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau mendengarkan doa kami. Dan Engkau menyembuhkan kami. Dan semuanya kami bisa terima dengan firman Kristus, dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kami tahu hari Tuhan, firman Kristus bukan hanya menyembuhkan kami, tapi firman Kristus memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan, biarlah firman Kristus yang mereka dengar hari ini Tuhan mentahirkan mereka Tuhan. Apapun kesulitan, apapun masalah, apapun pergumulan mereka Tuhan hari ini. Firman Kristus memberikan kekuatan kepada mereka. Firman Kristus menyelamatkan mereka, membuat hidup mereka sehat. Firman Kristus memproteksi mereka. Firman Kristus memberkati hidup mereka berlimpah-limpah. Inilah privilege, inilah ketersediaan, provision, berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Orang-orang yang dibenarkan karena iman di akhir zaman ini. Itu sebabnya kami selalu mau menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Menjadi kesukaan buat kami merenungkan firman Tuhan, firman Kristus siang dan malam. Hidup kami sehat, kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan roh kudus. Sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.